Ustaz tahu sebulan daerahnya seorang anak SD yang membentak, mengeluarkan kata-kata kasar kepada gurunya dan sampai menendang pintu dan peralatan sekolah. Kemudian divideokan. Apa yang terjadi? Bukan malah anak itu yang disuruh minta maaf ke guru, tapi divideokan juga guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir zalika khair wa ahsanu ta'wila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Al-Quran dan Rasulnya atau sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kembali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan langkah kita, hadir kita di masjid ini menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 15 menit ke depan kita akan membahas kembali salah satu seruan Allah di dalam dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-59. Surat An-Nisa ayat yang ke-59. Dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang yang beriman. Kita ada dua perintah Allah di sini. Yang pertama, perintah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Perintah itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tidak ada alasan, tidak ada ilah di balik itu untuk taat kepada Allah dan Rasul itu. Karena kata-katanya pakai ati'u, taatlah. Di dalam bentuk apapun kita diperintah taat kepada Allah. Kalau kita dilarang taat kepada Allah. Tetapi
untuk pemimpin tidak ada kata-kata atio, tidak ada kata-kata taat. Artinya apa? Bahwa kepada para pemimpin itu yang dinamakan ulil amri itu, ketaatan kepatuhan kita kepada para ulil amri itu ada ketentuannya. Tidak apa yang diperintahkan langsung begitu. Selama perintah perbuatan itu mengarah menuju kepada ketaatan kepada Allah, itu wajib ditaati. Tapi kalau tidak berhubungan dengan itu, para ulama mengatakan, kita lihat dulu siapa yang ulil amri itu. Ulil amri itu adalah orang yang dipercayakan kepadanya suatu urusan. Orang itu berasal dari kaum mukmin, kaum muslim, kaum mukmin, tidak dari luar mukmin. Di ulil amri itu yang diserahi suatu urusan yang berasal dari kaum mukmin, baik itu dari kalangan ulama, ya kalau ulama jelas orang mukmin, atau umara, para pemimpin, atau orang tua, termasuk di dalamnya para pendidik yang soleh, itu bupati-bupati. Namun dibatasi dengan adanya syarat keimanan dan menerapkan manhaj atau syariat Islam. Maka dari itu ketaatan atau mentaati dalam ayat itu tidak diulang perintah untuk mentaati ulil amri. Jadi tidak ada ulil amri minkum wa ati'ul ulil amri, dan begitu. Ati Allah wa ati'ur Rasul, untuk ulil amri wa ulil amri, tidak ada kata-kata ati'ul ulil amri itu. Jadi jelas-jelas kalau pemimpin yang diharap, pemimpin atau orang yang diserahi urusan itu harus berasal dari kaum muslimin, dan yang dipatuhi itu tergantung kepada penegakan mereka dalam ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Adapun jika mereka menyeru kepada kemaksiatan, ketidakpatuhan kepada Allah, ketidakpatuhan kepada Rasul, maka tidak wajib, menurut para ahli tafsir itu tidak wajib diikuti. Jadi kalau dia memerintahkan untuk mengarahkan ketidakpatuhan, ketidaktaatan kepada Allah dan ketidaktaatannya kepada Rasul, itu tidak wajib. Baik Ibu yang dirahmati Allah, maka kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman harus berhati-hati. Sebentar lagi kita kan pilihan. Apa boleh kita berbicara seperti itu? Boleh. Tak larang. Jangan kita salah pilih. Jangan salah kita memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak jelas ketaatannya kepada Allah, tidak jelas ketaatannya kepada Rasul. Hanya di mulut saja kadang-kadang. Setelah mereka diberi kepercayaan, malah mereka membawa umat kepada ketidaktaatan kepada Allah, ketidaktaatan kepada Rasul, lebih mengarah kepada duniawi, mengarah kepada kekuasaan harta duniawi yang semata. Itu perlu ditaati. Tapi kalau mereka mengajak ketaatan kepada Allah, orang-orang yang kita beri kepercayaan mengurus sesuatu urusan itu, mengajak kita, memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wajib hukumnya. Karena 3 perintah itu beriringan dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Mereka itu para ulama. Di kata-kata para ulama itu berkewajiban kita mengikutinya. Kalau
Kalau dalam sunnah, dalam Al-Quran, umara para pemimpin, dia bukan ulama, tapi orang cerdik pandai, orang yang mengerti dengan segala satu urusan. Dia diserai urusan, dia orang umara, tidak ulama, tapi orang yang, kalau dalam bahasa Minawa, orang yang cerdik pandai. Ikan cerdik pandai itu tiga tali sepilin, ulama cerdik pandai. Kemudian di dalamnya juga ada orang tua, orang-orang tua di antara kita yang kita anggap berumur dan lain sebagainya, yang perkataannya didengarkan, akhlaknya ditiru, itu wajib dipatuhi. Termasuk di dalam itu seperti kita kata tadi, para pendidik, guru dari semua tingkatan, guru wajib kita taati yang soleh. Nah, ini sekarang yang kadang-kala tidak lagi diperhatikan oleh masyarakat kita. Para guru di semua tingkatan itu sekarang tidak bisa lagi membina, tidak disuruh lagi mendidik, tak mendidik lagi, tapi mengajar saja. Ini kurikulumnya, ajarkan seperti itu, apa penerimaan murid terserah. Kan begitu sekarang. Anak murid tak boleh lagi diwarahi. Apa katanya? Seperti itu. Di tayangan itu, pendidikan di luar negeri itu seperti itu. Guru sedang berdiri di depan, murid atau siswanya di belakang. Mana yang perhatikan, mana yang kerja lain, keluar silakan, keluar sendiri, masuk sendiri. Tak ada perhatian sedikit pun kepada guru. Padahal tidak seperti itu diajarkan oleh Islam. Guru itu untuk diikuti, untuk ditiru, dipatuhi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Sedikit-sedikit jadi ham. Malah baru-baru ini sungguh kita sangat-sangat sedih. Di suatu daerah, kita tahu sebulan daerahnya, seorang anak SD yang membentak, mengeluarkan kata-kata kasar kepada gurunya dan sampai menendang pintu dan peralatan sekolah. Kemudian divideokan. Apa yang terjadi? Bukan malah anak itu yang disuruh minta maaf ke guru, tapi divideokan juga guru yang minta maaf. Naudzubillah. Kemana arah pendidikan itu? Tak ada lagi ke arah kesalehan. Apa kita rasakan? Padahal Allah katakan taati Allah dan taati Rasul dan ulil amri. Guru itu termasuk ulil amri. Dia kan diserahi suatu urusan pendidikan, wajib dipatuhi. Tak semua kita yang bisa jadi guru, tak semua kita mau mengerti pendidikan. Kalau semua kita bisa, kenapa anak kita dididik di rumah saja, kita ajar di rumah saja? Tapi kita tidak bisa. Kita berbagai-bagai alasan, nah diserahkanlah anak ke sekolah. Seharusnya di sekolah itu ibu bapaknya adalah guru di sekolah. Marah dia kepada anak biasanya kita marah juga kepada anak. Malah sekarang anak tak boleh lagi dimarahi. HAM. Nah, Islam itu tidak seperti itu. Boleh anak dimarahi, boleh. Malah kata Rasulullah, suruh anakmu sholat di umur 7 tahun. 10 tahun tidak mau juga sholat, pukul. Nah kalau sekarang tak ada lagi itu, tak boleh lagi dipukul. Kalau kita pukul anak kita, ngadu dia, bisa kena penjara. Begitu yang terjadi sekarang. Jadi yang arah-arah seperti itu tidak perlu dipatuhi. Apabila yang dirahmati Allah, maka dari itu
Ajarlah kembali anak-anak kita untuk mematuhi gurunya, karena itu perintah Allah. Kalau dia kecil-kecil, waktu sekolah, waktu mengaji di surau, saya pernah kena rotan ini saya karena gue ada guru mengaji. Kenapa? Karena kenakalan kita. Kena marah kah guru oleh orang tua? Tidak. Cuma suruh-suruh saja di rumahnya. Kau tanya, wah kita sekali kawan. Kalau dikatakan kena marah, nah kena marah. Di guru, tambahkan dia orang celai. Bahkan dalam di guru pak, nah tambah celai. Kalau tidak, nah begitu. Maka dari peristiwa tadi itu bupatinya luar biasa, marah dia, panggil semuanya, orang-orang yang terlibat dengan itu, mulai dari kepala sekolah, komite sekolah, orang tua, kepala dinas pendidikan. Memang kelanjutannya kita tak tahu, tapi begitulah dunia pendidikan kita saat ini yang tidak lagi memperhatikan sopan santun di sekolah itu. Karena mengarah ke barat, berpedoman ke barat sana. Dan itu katakan itu adalah produk-produk Yahudi yang diterapkan ke kita secara berangsur-angsur gitu. Kita ini diserang Bapak, umat Islam ini diserang dari seluruhnya. Pendidikan diserang, akidah diserang. Kalau kita tidak berhati-hati, yakinlah tidak mustahil apa yang terjadi pernah terjadi di Turki sana akan terjadi di negara kita. Azan ini tak boleh lagi pakai mic. Bentar lagi. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita hanya memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kita serahkan urusan negeri ini kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Maka serahkanlah urusan ini kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka kita akan selamat dunia akhirat. Nanti kita enggak akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah Allah dalam Al-Quran dalam ayat tadi itu memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan sesuatu perselisihan kepada Al-Quran. Bisa saja terjadi pertikaian di antara kita dalam suatu urusan, apakah itu urusan dunia atau urusan akhirat apalagi. Maka kembalikan itu kepada Al-Quran, kata Allah. Kembalikan itu kepada Al-Quran. Kembalikan itu kepada sunnah Rasulullah. Kembalikan itu kepada ajaran Islam kita. Kalau kita kembalikan segala urusan ini kepada Al-Quran, maka negeri kita ini, masyarakat kita ini akan tentram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi itu hijrah kemana? Ke Yastrib. Ya, Yastrib namanya. Yastrib itu nama suatu daerah dan berasal dari nama putra Nabi Nuh. Yastrib itu nama putra Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan banyak putranya, banyak anaknya. Salah satu namanya Yastrib. Setelah mereka berlabuh di Bukit Judi, salah seorang anaknya mengembara dan tinggallah di daerah Madinah itu, yang maka kebiasaan orang-orang itu siapa yang dulu lebih tinggal di sana, itu nama daerah itu Yastrib namanya. Yastrib itu berkembang, banyak orang tinggal di sana. Tapi apa yang terjadi sebelum Nabi ke sana? Yastrib itu penuh dengan pertikaian, pembunuhan. Pasar yang paling curang di Yastrib. Kalau di sana hari ini ada yang kena pukul, nanti sore di sana, di sini ada yang kena pukul. Kalau pagi di sini ada yang kena terbunuh, besok juga ada di sana yang terbunuh. Begitu dia Yastrib, kacau. Kesana Nabi disuruh hijrah oleh Allah. Apa yang Nabi lakukan? Mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah, dipersaudarakan orang itu. Akhirnya apa? Negara negeri itu menjadi negeri aman. Makanya bernama Madinatul Munawwarah. Jadi Madinah itu kemudian namanya, ya sekarang namanya Madinah, menggambarkan negeri yang aman, penuh persaudaraan, penuh sentosa, jauh dari kecurangan. Begitu.
kalau sesuatu urusan dikembalikan kepada Allah. Contoh Nabi mengembalikan urusan dunia itu kepada Allah, kepada Al-Quran. Nah, dicontohkan di Yasrib, jadi negeri yang aman. Jadi kalau sekarang Bapak kita melihat mencari pasar yang jujur, pergi ke Madinah. Mencari orang yang lembut, pergi ke Madinah. Gitu. Mencari persaudaraan orang yang baik-baik di Madinah. Di Madinah itu dengan Mekah itu berbeda orangnya sampai sekarang. Jadi Madinah mutul. Makanya sekarang di sebagian negeri kita dikatakan ingin menjadi negeri yang madani, kan gitu. Negeri yang seperti Madinah. Tapi urusan tak dikembalikan kepada Al-Quran. Urusan dikembalikan hanya kepada urusan-urusan dunia saja. Maka menjadi negeri yang madani itu akan semakin jauh api daripada panggang. Jadi kalau ingin kita menjadikan daerah kita ini, komplek kita ini menjadi komplek yang aman, maka kembalikan urusan kepada Al-Quran. Kita tingkatkan persatuan, persaudaraan, dan kembalikan kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari sudah pukul 6, mungkin sementara bagian kita masih ada yang akan kembali ke tempat tugas masing-masing. Kita cukupkan demikian dulu. Inti pengajian kita pada pagi hari ini, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu perintah, tidak ada alasan di belakangnya. Tetapi taat kepada para pemimpin, orang-orang yang diserahi suatu urusan atau ulil amri, ada syaratnya. Selama mereka mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita mengikutinya. Tapi kalau sudah mengarah kepada kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah, itu tidak perlu diikuti. Bapak Ibu, itu saja kita akhiri dengan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.